Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ciku Kamu, channelnya Guru Indonesia. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan dukung terus channel ini menjadi channel yang positif membangun dunia pendidikan. Hari ini kita akan membahas 6 istilah baru di kurikulum Merdeka yang sebelumnya tidak ada di kurikulum 2013. Apa saja istilahnya? Simak video ini sampai selesai, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Istilah yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran hampir sama seperti KI dan KD pada kurikulum 2013. Namun yang berbeda adalah KI dan KD di kurikulum 2013 terjadi pemisahan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun, capaian pembelajaran yang diterapkan di kurikulum Merdeka ini yaitu terjadi integrasi antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, terjadi penggabungan tanpa pemisahan lagi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan fase. Ada beberapa fase dalam capaian pembelajaran ini. Untuk sekolah dasar, ada 3 fase, yaitu fase A, B, dan fase C. Fase A untuk siswa kelas 1 dan 2, fase B siswa kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Sedangkan fase D khusus untuk kelas SMP kelas 7 sampai kelas 9, dan fase E untuk siswa kelas 10 di SMA. Istilah yang kedua adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP memiliki fungsi yang sama seperti silabus, yaitu sebagai dasar perumusan suatu perencanaan pembelajaran. Namun selain itu, ATP menjadi suatu panduan capaian di setiap akhir fase dari pembelajaran tersebut. Istilah yang ketiga adalah modul ajar. Jadi di kurikulum Merdeka tidak ada lagi yang disebut dengan RPP, namun ada modul ajar. Di modul ajar ini lebih lengkap lagi, lebih spesifik lagi tentang berbagai materi, pembelajaran, aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa atau tidak. Untuk khusus di modul ajar ini, ada 2 modul ajar, yaitu ada modul ajar umum tentang materi yang diajarkan, pelajaran yang diajarkan, kemudian ada modul ajar khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan modul ajar ini. Jadi makanya yang belum subscribe silahkan subscribe dan terus tonton video di channel Ciku Kampung ini. Akan kita bahas bagaimana cara pembuatan modul ajar. Istilah yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila. Jika di K13 atau kurikulum 2013 kita mengenal ada namanya penguatan pendidikan karakter, dan di kurikulum Merdeka ada disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Istilah yang kelima adalah teaching at the right level. Teaching at the right level adalah sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Inilah yang menjadikan teacher at the right level berbeda dari pendekatan biasanya. Begini, maksud teacher at the right level ini adalah bagaimana pembelajaran itu berdasarkan tingkat kemampuan siswa, bukan lagi tingkat kelas. Jadi ketika siswa di kelas ini bagaimana tingkat kemampuannya, kita berdasarkan tingkat kemampuan siswa itu.
Istilah yang keenam adalah KOSP. Jika dahulu kita mengenal yang namanya adanya KTSP dan sekarang ada istilahnya KOSP. Jadi ada penyusunan. KOSP ini adalah semua kurikulum operasional di satuan pendidikan, yakni membuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan tersebut. Demikianlah istilahnya. Jangan lupa tonton video berikutnya, kita akan bahas lagi istilah-istilah ini secara mendalam, baik itu capaian pembelajaran, cara pembuatan modul ajar, dan sebagainya tentang kurikulum merdeka. Oleh karena itu, subscribe channel Cikgu Kampung. Sampai ketemu di video berikutnya.